Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Matematika Sekolah Menengah SMP. Di sini mata kuliah kita akan membahas mengenai topik statistika dengan subtopiknya adalah penyajian data. Karena nanti akan ada dua subtopik yang akan dibahas, salah satunya adalah penyajian data. Tapi sebelum itu, kita ke pendahuluan yaitu mengenai pengertian dari apa itu statistika dan statistik. Nah, di sini Bu mengutip dari Sujana yang menyatakan bahwa statistika itu merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan, serta pembuat keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta dan analisa yang dilakukan. Nah, perbedaannya dengan statistik itu lebih ke tool atau alat yang digunakan. Jadi alat yang dipakai untuk menyatakan kumpulan fakta umumnya berbentuk angka yang bisa disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Jadi perbedaannya sudah jelas bahwa statistika itu merupakan ilmunya atau pengetahuannya, sedangkan statistik itu adalah alat yang digunakan. Nah, untuk penyajian data itu kita bisa menyajikan sebuah data itu dalam bentuk diagram atau juga dalam bentuk tabel. Di mana untuk diagram itu bisa kita buat dalam 3 bentuk, bisa menggunakan diagram batang, kemudian ada juga diagram garis, dan yang ketiga adalah diagram lingkaran. Dan di sini Ibu akan mengajarkan bagaimana cara mengubah data dalam bentuk tabel menjadi dalam bentuk diagram, baik itu diagram batang, kemudian diagram garis, kemudian diagram lingkaran. Dan Ibu akan mengajarkannya dengan menggunakan ini ya, dengan menggunakan aplikasi bawaan dari PPT sehingga kalian tidak perlu menggambarnya secara manual. Nah, di sini ada kegiatan 1. Tabel berikut ini menunjukkan data banyaknya siswa laki-laki dan perempuan pada tiap-tiap kelas 9 SMP Bahagia. Nah, penyajian data yang ditampilkan pada slide ini merupakan penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, kalian sudah bisa melihat di sini untuk komponen-komponen tabelnya di sini ada kelas, kemudian ada banyak siswa yang dibagi menjadi 2 yaitu siswa laki-laki dan siswa perempuan. Di mana setiap kelas ini ada kelas 9A sampai 9E. Ini data siswa laki-lakinya sudah tergambarkan pada tiap-tiap kolom dan baris ini. Dan sekarang berdasarkan data pada tabel, kita akan membuat diagram. Yang pertama di sini diagram batang. Ibu sudah menyajikan bentuk tabel ke dalam bentuk diagram batang berikut ini. Ini sudah jadi, tapi Ibu akan mengajarkan bagaimana cara untuk membuat diagram batang menggunakan aplikasi bawaan dari PPT. Oke, ini sudah jadi. Ibu delete terlebih dahulu. Yang ini Ibu delete. Kemudian Ibu akan membuat lagi data-data di tabel. Kalian lihat pada toolbar di sebelah atas. Toolbar di sebelah atas ini kalian klik insert. Kemudian kalian klik chart. Nah, sekarang di sini ada beberapa macam bentuk diagram ya. Ada yang berbentuk kolom nih, artinya dia diagram batang. Line itu garis, pie ini adalah lingkaran. Kita tidak melihat yang bawah, kalian abaikan saja karena fokus utamanya ada 3 diagram. Sekarang kalian bisa memilih apakah yang berbentuk dimensi 2 atau menggunakan dimensi 3. Tapi
Di sini kita menggunakan yang paling mudah yaitu dimensi 2. Sekarang kita klik saja di sini. Kalian boleh bebas memilih ya. Nah, sekarang kalian lihat di sini muncul tipe-tipe dari diagramnya. Supaya lebih terang, kita cari background yang putih saja. Karena ini background PPT-nya sudah gelap, kita cari yang background-nya putih. Biar terlihat lebih terang seperti ini. Kemudian di sini muncul kolom-kolom pada Excel. Ini kita pindahkan ke atas supaya lebih gampang. Untuk ukuran tabel kalian bisa menyesuaikan. Kalian tinggal kalau ingin diperkecil, kalian tinggal kursornya ditarik saja. Nah, kecil seperti ini. Kemudian di sini datanya. Kemudian di sini kita bisa tambahkan, di sini kan munculnya hanya chart title ya. Jadi kalian bisa munculkan untuk keterangan-keterangan lain di sebelah kanan atas. Nah, di sini ada aksis title, artinya nanti di sini kalau kita klik aksis title, ini akan muncul bahwa di sumbu Y-nya itu nanti ada keterangan, kemudian di sumbu X-nya juga ada keterangan. Kalau menurut Ibu ini sudah cukup ya, ada judul dari tabel, kemudian ada keterangan pada sumbu X, dan ada keterangan pada ini yang Y, ini yang X. Oke. Sekarang untuk warna tabel kalian boleh menyesuaikan di sini, boleh, terserah. Tabelnya boleh mau warna apa saja. Kemudian kita isi data-datanya. Utamanya kita isi judul. Nah, judul tadi adalah data kelas 9 SMP Bahagia. Kemudian yang di sini yang ini apa namanya? Banyak siswa. Kemudian yang sumbu X-nya adalah kelasnya. Kemudian di sini kalian lihat yang kolom Excel series ini adalah yang bawah, ini adalah baris. Jadi di sini ada dua, yaitu ini kolom, ini yang kolom ya, ini kolomnya yaitu ada laki-laki dan perempuan. Jadi di sini tuliskan kita ada dua jenis, yaitu laki-laki, kita enter. Kemudian ini akan muncul. Jadi ketika kalian ngetik di Excel, maka pada chartnya atau pada tabelnya itu akan muncul. Apa yang kalian tulis pada Excel akan muncul di chart. Jadi di sini untuk hijau, warna hijau itu merupakan warna untuk siswa laki-laki. Kemudian yang perempuan kita ketik lagi di Excel. Yang perempuan kita enter. Kemudian di sini perempuan ini warnanya warna hijau muda, berarti yang ini. Jadi yang hijau tua ini adalah laki-laki, yang ini perempuan. Karena di sini hanya ada dua tipe, dua kolom, yaitu laki-laki dan perempuan saja, maka kolom ketiga kita delete saja. Oke, sehingga dengan di delete-nya kolom ketiga, maka diagram batangnya ini hanya ada dua tipe, yaitu tipe hijau agak toska ini ya, ini merupakan yang laki-laki, kemudian ini hijau yang agak kekuningan merupakan perempuan. Setelah itu kita isi tabel-tabelnya, barisnya di sini ada kelas 9A, kita isi pada kategori kelas 9A. Jadi di sininya sudah muncul 9A, kemudian 9B, kemudian ada 9C, kemudian 9D. Terakhir, kita tambahkan sendiri, ada 9E.
close saja. Nanti ini akan muncul. Kemudian untuk angka-angkanya kita masukkan. Jadi jumlah laki-laki pada kelas 9A kita masukkan ya, ada 15. Kemudian, nah ini nanti akan langsung berubah seperti ini. Jadi kelas 9A, siswa laki-lakinya adalah 15. Kemudian kita lanjutkan ke baris yang kedua yaitu 13, kemudian 20, 17, terakhir 18. Siswa perempuan pun kita input datanya yaitu ini 15, 18, 12, 14, 13. Nah, sekarang tabelnya sudah selesai, kita tinggal close. Tinggal close untuk Excel-nya. Close. Sekarang ini adalah tabel, bukan tabel ya, diagram batang dari tabel penyajian data dalam bentuk tabel ini. Jadi kalau kita lihat di sini, siswa laki-laki pada kelas 9A adalah sebanyak 15 dan siswa perempuannya juga sebanyak 15. Nah, jadi ini baris pertama. Pada kelas 9B, siswa laki-lakinya ada 13, siswa perempuannya ada 18. Sesuai dengan yang ini. Kemudian kelas 9C juga sama. Dan terakhir sampai kelas 9E juga sama. Seperti ini ya. Jadi yang laki-laki 18, yang perempuan 13. Nah, jadi kalian bisa melihat di sini. Sehingga kita bisa tahu bahwa paling sedikit siswa perempuannya ada di mana. Jadi paling sedikit bisa lihat di sini bahwa siswa perempuan paling sedikit ada di kelas 9C, sedangkan di kelas 9C siswa perempuan yang paling sedikit dan yang paling banyak adalah siswa laki-laki. Oke. Dan sekarang kita lanjutkan ke bentuk tabel berikutnya, bentuk diagram berikutnya. Sekarang ke diagram garis. Nah, di sini Ibu sudah buatkan juga untuk diagram garisnya. Sekarang Ibu akan mengajarkan bagaimana cara membuat diagram garis. Ini Ibu delete. Delete terlebih dahulu. Nah, langkah yang sama, kalian klik insert, kemudian chart, tapi pilih yang lain. Lain boleh yang mana, yang ini atau yang ini, boleh yang ini, terserah ya bentuknya. Ya misalkan yang ini gimana bentuknya yang ini. Oke, kita oke dulu. Tapi kalau yang ini tidak terlalu kelihatan ya angka-angkanya, boleh kita ganti. Yang lain, yang ini deh. Yang ini ya, line with markers. Oh, sama. Tidak apa-apa, nanti kalian tinggal mencari yang mana. Sekarang kita cari yang warnanya terang. Nah, yang ini aja. Nah, ini aja. Yang ini pindah ke atas biar gampang menulisnya. Yang ini geser. Karena terlalu besar kita bisa kecilkan. Nah, bolehlah segini. Yang besar boleh. Sekarang karena hanya ada chart title, kita tambahkan keterangan pada sumbu koordinat. Nah, seperti tadi ya. Jadi di sini ada keterangannya. Chart title-nya kita ganti. Data siswa kelas 9 SMP bahagia. Kemudian yang di sini adalah banyak siswa, yang di sini kelas.
Langkah sama, yang ini ada siswa laki-laki, kemudian ada siswa perempuan. Kemudian ini kita delete saja karena hanya ada 2, siswa laki-laki dan perempuan. Kategorinya kelas 9A, 9B, 9C, 9D, 9E. Oke. Sekarang kita input data-datanya. 15, 13, 20, 17, 18, kemudian perempuan 15, 18, 12, 18, 12, 14, terakhir 13. Nah, jadi ini kita close Excel-nya. Jadi ini merupakan diagram garis dari penyajian data dalam bentuk tabel ini. Jadi yang hijau ini merupakan diagram garis untuk data laki-laki, sedangkan hijau yang agak kekuningan ini pada perempuan. Selanjutnya untuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini kita tidak bisa satukan, jadi harus dibuatnya satu persatu. Data siswa laki-laki bagaimana, data siswa perempuan bagaimana. Sekarang Ibu delete juga yang ini. Insert seperti tadi, kemudian chart-nya kita pilih yang pie. Pie-nya ambil yang ini aja. Pie. Kemudian kita bikin yang putih dasarnya, background-nya. Kemudian kemudian kita geser ini. Yang ini juga geser. Geser sedikit. Dikecilkan. Oke, sekarang kita tulis judulnya. Judulnya adalah data siswa laki-laki. Nah, sekarang di sini kita tulis keterangannya kelas 9A, 9A, tidak kelihatan. Nah, 9A, kemudian 9B, 9C, 9C sudah, 9D, 9E. Nah, kemudian yang ini laki-laki ya ini ya. Yang ini laki-lakinya berarti ini 15. 15. Oh ya, untuk diagram lingkaran ini penyajiannya dalam bentuk persen ya. Jadi ini kalau jumlah siswanya 15 di kelas 9A, maka dia dengan keseluruhan kelasnya itu dia ada berapa persen gitu ya. Jadi kita tuliskan nanti otomatis dia yang Excel-nya ini dia akan menentukan langsung persentasenya. Dan sekarang yang kita input yang kelas 9B itu tadi, oh ya 13 sudah. 9C-nya adalah 20. 20, kemudian ini 17. Ini 18. Nah, sekarang contohnya ini ya, kelas 9A dia 18%. Mengapa? Nah, karena ini kan satu lingkaran ini dianggap 100%. Sehingga kalau jumlah 9A-nya itu 15 itu merupakan 18% dari keseluruhan ini. Jadi kita total, ini jumlah keseluruhannya berapa? Jumlah keseluruhan siswanya itu 15
15 ditambah 13 ditambah 20 ditambah 17 tambah 18. 13 tambah 20 tambah 17 tambah 18 itu 83 totalnya. Jadi ini kalau di total keseluruhannya itu adalah 83, sehingga persentase dari siswa laki-laki di kelas 9A itu ya 15/83 dikali 100% itu sebesar 18%. Dan kalian tidak perlu menghitung sendiri karena ini udah otomatis. Jadi ini adalah diagram lingkaran pada siswa laki-laki. Sekarang kita ke siswa perempuan. Siswa perempuannya. Nah, ini sudah jadi ya. Ibu tidak mengulang kembali caranya karena caranya sama persis dengan yang siswa laki-laki. Jadi pada kelas 9C contohnya, 9C itu yang kuning ini ya. Ya siswanya berapa? Yang perempuan kan ada 12. Dia paling sedikit. Paling sedikit sehingga persentasenya juga paling kecil jika dibandingkan dengan yang lain. Tuh ya. Kemudian di sini kita bisa lihat ya, ada kegiatan berikutnya. Nah, yaitu data tentang peminat ekstrakurikuler. Nah, di sini berikut ini adalah diagram yang menunjukkan data peminat tiap-tiap ekstrakurikuler siswa kelas 9 SMP Bahagia. Dan ini disajikan dalam bentuk 3 diagram. Yang pertama dalam bentuk diagram batang, kemudian dalam bentuk diagram garis, kemudian dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, untuk yang diagram batang dengan diagram garis itu menunjukkan jumlahnya. Sedangkan pada diagram lingkaran itu menunjukkan persentasenya. Persentasenya berapa dari jumlah itu. Jadi contohnya di sini sepak bola. Sepak bola dia peminatnya adalah 20 siswa. Nah, jika disajikan dalam bentuk diagram garis, nah di sini yang sepak bola, dia peminatnya kita lihat di sebelah kiri ini adalah 20 siswa. Nah, jika dalam bentuk persentase, ya caranya ya tadi ya, 20 per total jumlah berapa dikali 100%. Sehingga peminat sepak bolanya sebenarnya ini 23%. Nah, sekarang manakah kegiatan ekstrakurikuler yang paling diminati siswa kelas 9? Nah, sekarang kalian kalau ditanyakan yang paling banyak diminati, lihatnya bagaimana? Ya, dari 3 diagram ini bisa dilihat ya. Yang paling atas, yang paling ke atas ini berarti yang paling banyak diminati. Apa itu? Yaitu sepak bola. Sedangkan untuk yang diagram garis pun ya yang paling tinggi dia letaknya titiknya, maka itu yang paling banyak diminati. Kalau kita melihat pada diagram ini, yang paling banyak ya dilihat angka-angkanya. Kalian lihat mana yang paling besar persentasenya, yaitu yang merah, yaitu 23% apa? Yaitu di sini adalah sepak bola. Nah, yang kedua pertanyaannya, berapa banyak siswa yang memilih ekstrakurikuler pramuka, sepak bola, dan voli? Lebih gampang kalian melihat yang mana? Ya boleh, misalkan lihat di sebelah sini. Nah, kalau di sini pramuka berapa? Pramuka berarti ini adalah sebanyak 18 ya. Pramuka dia 18. Kalau di sini 18 ya sama. Nah, kalau di sini kita tidak bisa menentukan karena ini adalah persentase. Jadi kalau ditanyakan jumlahnya berapa kita nggak bisa lihat dari sini. Kecuali kalian menjumlahkan dulu ini pramuka berapa orang, sepak bola berapa, basket berapa, karya ilmiah berapa, fotografi berapa, voli berapa. Baru nanti kalian lihat di sini. Oh, pramuka yang warna biru. Yang ini berarti 20%. Ya tinggal kalian kalikan. 20% kali jumlah totalnya. Jadi tapi kan ini lebih agak panjang pengerjaannya. Yang paling mudah kalian lihat menggunakan apa? Yang menggunakan ini langsung ketemu kan? Oh, yang pramuka langsung 18. Yang ini pramuka langsung. Nah, seperti ini.
Sepak bola tadi sudah. Volley. Nah, sekarang volley mana volley? Volley ini ya. Volley berarti dia peminatnya sebanyak ini berapa ini? 7. 7 kok 7? 13 orang. Kalau di sini volley ya ini 13 orang. Kalau di sini nggak bisa langsung terlihat karena di sini dalam bentuk persentase. Dengan cara yang sama kita bisa menghitung berapa banyak peminatnya dengan cara mengalikan 15% ini dengan jumlah total semuanya. Nah, sekarang pertanyaan ini. Berdasarkan pertanyaan nomor 1 dan nomor 2, diagram manakah yang menurut Anda paling membantu dalam menemukan jawaban? Nah, menurut kalian mana yang paling gampang? Kalau Ibu paling gampang ya antara dua ini. Kalau ini kita agak sulit karena kesulitannya apa? Kita harus mencari dulu jumlahnya, baru kita kalikan dengan persentasenya. Kalau ini gampang, kita tinggal tentukan berapa. Oh ini berapa, ini berapa. Yang ini pun juga bisa ini ya. Itu alasan Ibu. Silakan kalian berpikir apa alasan kalian memilih diagram mana yang paling membantu untuk menjawab pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Nah, demikianlah untuk materi tentang penyajian data. Jadi, kesimpulannya adalah penyajian data itu ada dua, bisa disajikan dalam bentuk tabel dan bisa disajikan dalam bentuk diagram. Dan diagram juga bisa ada 3, yaitu ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kemudian dari berbagai macam bentuk penyajian data, kita bisa melihat atau memberikan kesimpulan diagram mana yang sangat membantu untuk melihat data atau membaca data. Nah, sampai jumpa ke topik berikutnya. Ibu sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.